Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas materi seputar SKB Gizi. Di video kali ini aku akan coba bahas materi mengenai surveillance gizi. Ayo kita bahas materinya. Surveillance merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis, terus-menerus, dan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang tepat. Sedangkan surveillance gizi adalah kegiatan pengamatan yang teratur dan terus-menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang terkait melalui kegiatan pengumpulan data informasi, pengolahan dan analisis data, dan diseminasi informasi yang dihasilkan sebagai dasar untuk membuat keputusan dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Manfaat surveillance gizi adalah menyediakan informasi yang teratur dan terkini tentang situasi dan kondisi gizi penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Aspek penting surveillance gizi adalah terjaminnya kaitan yang efektif antara informasi dengan tindakan. Jadi, pada dasarnya, tujuan surveillance gizi adalah untuk perencanaan jangka panjang dalam bidang pangan dan gizi, pengelolaan dan evaluasi program dan gizi, dan peringatan dini, serta sebagai dasar melakukan tindakan segera untuk pencegahan terhadap memburuknya konsumsi makanan penduduk. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem surveillance pangan dan gizi. Sistem surveillance pangan dan gizi merupakan suatu instrumen yang berguna untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk merumuskan, memodifikasi, dan menerapkan kebijakan pangan dan gizi suatu negara. Maka, surveillance gizi selalu membutuhkan data yang bukan hanya gizi, tapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan biologis. Sistem surveillance pangan dan gizi melibatkan suatu proses analisis dan interpretasi data yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi perancangan dan perencanaan kebijakan nasional dan sektoral, monitoring dan evaluasi program, identifikasi masalah dan advokasi, isyarat dini kerawanan pangan, dan monitoring pengaruh penyesuaian struktur kebijakan. Tujuan surveillance gizi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai peringatan dan intervensi tepat waktu. Yang kedua, menghubungkan masalah daerah rawan dengan otoritas yang lebih tinggi pada tingkat provinsi dan tingkat pusat, memberikan indikator yang berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini untuk krisis pangan, dan membimbing tindakan cepat untuk mengatasi penurunan ketersediaan pangan dan konsumsi, khususnya di kalangan rumah tangga. Prinsip-prinsip dasar kegiatan surveillance gizi adalah yang pertama, tersedianya data yang akurat dan tepat waktu, adanya proses analisis atau pengkajian data, tersedianya informasi yang sistematis dan terus-menerus, adanya proses penyebarluasan informasi, umpan balik dan pelaporan, serta adanya tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan informasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang digunakan untuk surveillance gizi. Dalam situasi normal, metode yang digunakan untuk pelaksanaan surveillance pangan dan gizi adalah yang pertama, survei pangan dan gizi dalam skala besar. Selanjutnya ada survei-survei skala kecil yang berulang, survei sentinel, sensus data sekolah, dan pemantauan pertumbuhan balita. Monitoring sentinel berguna untuk mendapatkan isyarat dini dan dapat dengan cepat mengetahui kecenderungan masalah dengan cepat yang dapat memicu survei yang lebih besar untuk menentukan masalah gizi dengan lebih akurat. Sedangkan dalam keadaan darurat, metode yang digunakan dapat dilakukan pengkajian gizi secara cepat dan penapisan cepat berdasarkan lingkar lengan atas. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pengguna informasi dalam surveillance gizi. Kegiatan pemanfaatan informasi terdiri atas pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, perencanaan program, dan tindakan intervensi oleh pemilik kepentingan. Berikut ada tabel mengenai pemilik kepentingan dan tujuannya. Pertama, pemilik kepentingan berupa pemerintah. Tujuannya dalam program gizi yaitu sebagai pedoman pangan dan gizi, target dan sasaran gizi, serta strategi gizi. Sedangkan tujuan di bidang kesehatan adalah sebagai strategi dan promosi kesehatan dan advokasi. Tujuan di bidang pangan yaitu pengembangan, pemantauan,
dan penerapan peraturan tentang pangan, advokasi pada pihak berwenang tentang pangan. Selanjutnya ada pemilik kepentingan sektor kesehatan. Tujuannya adalah sebagai berikut, yaitu pada program pendidikan gizi, promosi kesehatan, keamanan pangan, pelayanan, pendidikan, dan pasien. Selanjutnya ada pemilik kepentingan, yaitu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Tujuannya adalah untuk sebagai kebijakan dan program-program dan promosi kesehatan. Kemudian ada institusi pendidikan yang digunakan untuk pembelajaran, arah penelitian, dan data penelitian. Dan terakhir pemilik kepentingan yaitu industri pangan dengan tujuan untuk label pangan dan pemasaran pangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke indikator surveilan gizi. Indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk tentang suatu keadaan baik pada individu atau masyarakat. Syarat-syarat indikator beberapa di antaranya adalah yang pertama, mudah diukur baik secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, dapat menggambarkan masalah dengan jelas. Yang ketiga, akurat dan relevan dengan masalah yang ingin diukur. 4. Bersifat sensitif sehingga dapat memberikan indikasi terjadinya perubahan setiap saat. Dan yang kelima, tepat waktu sesuai dengan tujuan pengamatan. Pemilihan indikator harus SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, dan time-bound. Spesifik maksudnya harus benar-benar dapat mengidentifikasi masalah yang dimaksud. Measurable yaitu dapat diukur dan diamati. Yang ketiga ada achievable, yaitu dapat dilaksanakan termasuk pembiayaannya. Yang keempat ada relevan, yaitu relevan dengan masalah yang diamati. Dan terakhir ada time bound, yaitu dapat memberikan indikasi tepat waktu. Contohnya, hasil penimbangan berat badan anak balita di posyandu tidak naik 2 kali berturut-turut. Ini bisa menjadi indikator terjadinya kegagalan pertumbuhan dan penurunan status gizi balita tersebut. Nah, berikut ada tabel yang menjelaskan tentang pelaksanaan penilaian status gizi di Indonesia. Teman-teman bisa baca ya. Di sini tuh sudah dijelaskan tahun pelaksanaannya, jumlah kabupaten kota yang terlibat, indikator, dan unit analisa yang menggambarkannya. Nah, oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa. Dadah.